Mari kita membuka kitab suci dari 1 Yohanes pasal ketiga. Hari ini kita akan membaca ayat 4 sampai ayat 10. 1 Yohanes pasal ketiga ayat 4 sampai ayat 10. Saya akan membaca ayat 4, saudara sekalian membaca ayat 5 dan kita bertanggapan sampai ayat yang ke-10. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, persiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Kami telah membaca firman dan kami memohon Tuhan juga menganugerahkan pengertian, sehingga kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami terus boleh bertumbuh di dalam Kristus, di dalam kebenaran-Mu, sehingga ya Tuhan kami bersama-sama sebagai jemaat Tuhan di tempat ini boleh bersaksi dan mempermuliakan nama-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Tolong jauhkan kami dari segala yang jahat, kuatkan setiap kami untuk berani dan lebih rajin bersaksi bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara sekalian, dari argumen-argumen yang diberikan oleh Yohanes, maka beberapa komentator Alkitab menyimpulkan bahwa ada ajaran-ajaran sesat yang berusaha untuk meremehkan dosa pada waktu itu. Misalnya kalau di dalam perjanjian lama ajaran-ajaran sesat semacam itu mengajarkan kamu kan orang yang spesial, kamu kan pilihan, kamu ini adalah keturunan Abraham. Maka jikalau kamu berbuat dosa, maka ada pengecualian buat kamu. Kamu tentu tidak akan dihukum karena Tuhan adalah Bapa kita. Nah, hal itu adalah sebuah penyesatan. Saudara-saudara sekalian, maka ajaran-ajaran demikian tidak mendorong orang Kristen untuk berjuang dan mempertahankan kesucian, namun justru mengentengkan dosa. Dan di dalam awal abad 20, kalau kita mengingat kerajaan Rusia pada waktu itu yang masih dipimpin oleh Tsar Nikolai II dari dinasti Romanov, dia memiliki seorang penasehat spiritual yang disebut dengan nama Rasputin. Nah, kita sedikit mengingat ya, ada perang antara Rusia dan Ukraina sekarang, dan pada saat itu kita mengingat di awal abad ke-20 munculnya Perang Dunia Pertama. Nah, desas-desusnya Perang Dunia Pertama itu Rusia terjun ke sana itu adalah karena Tsar Nikolai II mendengarkan nasihat dari Rasputin. Nah, ini versi ini sudah banyak ditentang. Jadi saya tidak tahu, saya bukan ahli sejarah Rusia, tapi sudah banyak ditentang karena ada yang mengatakan teologinya Rasputin justru lebih cenderung kepada dia itu pasifis, jadi tidak suka kekerasan. Jadi bisa saja ada propaganda yang membuat orang-orang itu akhirnya mencoba untuk menyalahkan Rasputin. Karena ada sekelompok orang yang pengen Rusia perang untuk mengambil keuntungan, tapi kemudian dia dihambat oleh orang-orang seperti Rasputin. Nah, ini kita tidak tahu ya. Nah, ini yang membuat kita sulit saudara untuk mempelajari detail sejarah Rusia. Karena para ahli sejarah kontemporer sekarang mengatakan ada banyak propaganda. Dan ini tampaknya di dalam peperangan Rusia dan Ukraina kita melihat Rusia sendiri akan kesulitan untuk memilah informasi karena propaganda, saudara.
Nah, jadi kalau kita baca buku-buku sejarah, biasanya kita mendapatkan bahwa Rasputin itu seorang rohaniwan, seorang aneh gitu ya, yang sangat rohaniwan, yang nyentrik, yang punya kelebihan, dia itu punya karunia penyembuhan di dalam versi yang kita baca. Dan ada yang disembuhkan, termasuk adalah anak dari Kaisar Nikolai Tsar kedua, yaitu Alexei. Nah, saudara kalau mendengar ada Disney punya satu film kartun judulnya adalah apa itu kebangkitan, tiba-tiba bisa blank namanya. Kebangkitan, Anastasia ya, Anastasia artinya kebangkitan, Anastasia. Anastasia itu resurrection ya, Yesus itu muncul di Kisah Rasul pasal 17 ya. Dia memberitakan Kristus dan Anastasia. Kristus dan kebangkitannya, dikirain itu dua orang yang berbeda di dalam Kisah Rasul pasal 17 ya. Jadi Anastasia itu diisukan masih hidup, lalu kemudian ada orang yang mengaku bahwa dirinya adalah Anastasia dan sebagainya. Tetapi dalam kira-kira tahun 80-an ketika mulai ditemukan kuburan, lalu kemudian dilihat jenazah-jenazah daripada anak-anak Tsar Nikolai, ternyata sudah dipastikan bahwa itu adalah orang yang palsu, bahwa Anastasia juga sudah meninggal di dalam pembunuhan pada waktu itu. Nah, jadi saudara, ini salah satu anaknya itu namanya Alexei, ini anak cowok satu-satunya ya pada waktu itu yang sakit. Lalu kemudian sakit dan sangat sulit sekali karena kalau dia ada pendarahan itu nggak bisa beku gitu ya darahnya. Lalu kemudian bisa disembuhkan oleh Rasputin, klaimnya begitu. Tapi Rasputin bilang, anak ini nggak boleh jauh dari saya, nggak boleh jauh dari saya. Kalau dia jauh dari saya, dia akan sakit lagi. Sehingga akhirnya dia terpaksa ada di lingkaran istana dan akhirnya menjadi akrab dengan keluarga istana. Ada yang mengatakan karena Rasputin pakai hipnosis, jadi sebetulnya dia menghipnosis anak itu dan anak itu merasa dirinya sembuh baik-baik saja dan sebagainya. Kita tidak tahu versi yang mana yang benar. Nah, tetapi kalau saudara membaca, biasanya Rasputin itu ditampilkan sebagai personifikasi iblis. Jadi versi-versi yang saya baca, bahkan di dalam buku-buku sejarah yang sangat serius, mengatakan bahwa Rasputin itu udah kayak bener-bener iblis lah ya. Lalu kemudian dia itu matinya juga susah, diapain juga enggak mati-mati, udah bener-bener kayak personifikasi setan sendiri gitu. Nah, ada yang mengatakan, sejarawan-sejarawan akhir abad ke-20 biasanya mengatakan bahwa itu propaganda Lenin dan kawan-kawan, kata mereka ya, untuk menunjukkan kebobrokan dinasti Romanov. Nih loh, dinasti ini udah begitu parahnya sampai iblis pun didengar sama dia. Maka Rusia harus melakukan pembaharuan, maka mulailah terjadi akhirnya revolusi dan sebagainya. Nah, jadi dianggaplah bahwa kaum Bolshevik waktu itu adalah penyelamat Rusia yang sudah hampir dimakan oleh kelompok satanik ini, kira-kira demikian ya. Nah, maka sulit sekali ya kita untuk mentrace sejarah karena sudah banyak tercampur dengan berbagai propaganda ya. Nah, saudara-saudara sekalian, kita melihat ya dalam peperangan juga propaganda itu sangat penting ya di dalam membangkitkan atau menjatuhkan semangat. Misalnya dalam peperangan antara Ukraina dan Rusia, sekarang kan Ukraina itu pihak yang bertahan. Ini kan benar-benar kekuatan yang kecil digempur dengan kekuatan yang besar. Gedenya minta ampun. Bagaimana Ukraina bisa bertahan? Dalam sejarah ya kita ingat 300 Sparta dan kira-kira mungkin 7.000 orang yang bertahan di Thermopylae ya. Jadi the hot gates itu menahan pasukan Xerxes. Nah, dia bisa bertahan beberapa hari memberikan ruang bagi pasukan Yunani untuk menyusun kekuatan. Itu peperangan yang dicatat dalam sejarah termasuk peperangan yang berani, yang agung, yang bisa bertahan. Nah, tapi akhirnya mereka semua mati. Lalu kemudian kalau kita mengingat perang Alamo ya, bagaimana perang kemerdekaan dari Texas waktu itu terhadap Meksiko. Meksiko dipimpin oleh Jenderal Santa Anna membawa pasukan demikian banyak. Lalu kemudian di Benteng Alamo yang kecil itu ada 187 orang dipimpin oleh seorang bernama Jim Bowie ya. Lalu kemudian Davy Crockett yang menjadi legenda. Itu Disney juga sampai bikin tokoh bernama Davy Crockett. Yang suka Disney biasanya tahu ada orang yang pakai topi rubah lalu bawa senapan,
lalu kemudian bawa pisau, ya kalau bui itu pisau tentara itu akhirnya menjadi pisau bui, dia sering membawa pisau yang besar, ya jadi itu nama dua orang yang mati juga di sana. Jadi kehadiran Davy Crockett itu menjadi teror bagi pasukan Santa Ana karena dikisahkan ya legendanya dia bisa bunuh beruang dengan tangan kosong dan sebagainya. Jadi orang ketakutan. Nah, mereka bertahan kira-kira 13 hari sampai akhirnya mereka mati. Gak tahu berapa banyak Ukraina bisa bertahan ya menghadapi itu. Tapi kita sudah melihat ya, sudah 2 minggu mereka bisa bertahan. Ya ada beberapa faktor yang kita bisa analisis dan di dalam sebuah perang biasanya muncul legenda-legenda baru ya, misalnya kita mendengar ada hantu dari Kiev, pesawat yang sudah mengklaim menjatuhkan 10 pesawat Rusia, hantu dari Kiev itu ya, yang pakai pesawat MiG-29, Mikoyan 29 ya, pesawat buatan Rusia tahun 80-an, itu sudah menjatuhkan 10 pesawat Rusia. Pertama dikira itu cuman mitos dan sebagainya, tapi foto-fotonya sudah diunggah, memang betul-betul ada. Ya, ini mengingatkan tahun 1918-an, Perang Dunia Pertama, ada satu pilot pesawat Jerman yang diberi gelar Red Baron. Pesawatnya dicat merah, Red Baron, itu menembak jatuh 80 pesawat musuh. Ya, jadi di dalam perang biasa muncul legenda-legenda, lalu ada jenderal Rusia yang mati ditembak oleh sniper. Jadi sniper ini sudah bunuh ya. Ada 3 jenderal Rusia paling tidak yang mati dan dibunuh salah satu ini yang paling terakhir yang paling tinggi oleh sniper. Nah, Saudara, dalam tahun 40 perang Rusia melawan Finlandia, saat itu muncul satu sniper bunuh 500 lebih pasukan Rusia. Itu sniper terhebat sepanjang masa. Namanya adalah Simo Haiha. Bergelar The White Death, karena di tengah-tengah salju yang putih dia melakukan penembakan, dan itu pakai senapan yang sederhana, bukan senapan yang canggih seperti hari ini. Itu seorang petani, bukan militer, lalu kemudian ikut angkat senjata seperti pasukan sekarang yang dikasih senjata, ayo kita boleh ikut perang. Dia ikut perang dan akhirnya bisa menahan kekuatan musuh dan menjatuhkan moral dari pasukan lain karena dia mengalahkan 505 orang. Nah, jadi perang dan propaganda itu tidak bisa dipisahkan, saudara-saudara sekalian. Jadi ada begini, wah di blow up gitu ya, supaya moral pasukan itu kuat, pasukan lawan itu dijatuhkan. Nah, maka sulit kita kembali kepada Rasputin, kita sulit untuk mencari jejaknya. Tetapi kalaupun kita tidak bisa menemukan, paling enggak ada satu kalimat yang pengen saya bahas. Ada satu ajaran dia, entah ini betul ajaran dia atau propaganda, tapi kita menjumpai teks itu. Dia mengajarkan begini, ya, Rasputin mengajarkan, untuk dibebaskan dari dosa, orang harus berbuat dosa dulu. Nah, ini salah satu contoh pengajaran mengenai dosa yang aneh dan sesat. Kalau kamu mau diampuni dosamu, kamu mesti bikin dosa. Kalau kamu nggak bikin dosa, bagaimana dosamu diampuni? Lah, orang yang tidak mengerti firman Tuhan, seolah-olah, oh iya benar juga ya. Coba kamu minta ampun sama Tuhan. Aku minta ampun. Minta ampun apa? Apa ya, aku belum bikin dosa. Makanya bikin dosa dulu. Makin besar dosanya, makin besar pengampunannya. Oh iya, udah kalau gitu bikin dosa. Udah habis bikin dosa, udah diampuni, udah. Sekarang mau diampuni lagi enggak? Mau. Bikin dosa lebih gede. Ini ajaran yang seperti ini keluar dari mulutnya dia. Ya. Nah, jadi ajaran semacam ini adalah ajaran yang tidak memahami natur dosa. Sekali lagi, entah ini benar ajaran dia atau tidak ya, karena ada kesimpang siuran sejarah. Saudara, kayak misalnya kemarin ini kan kita juga ada ribut ya, waktu 1 Maret loh, serangan umum itu loh. Iya kan, sebetulnya peran Pak Harto di mana? Kan terjadi keributan kan ya di para sejarawan kita. Ada yang mengatakan kenapa tidak dimasukkan? Ada versi mengatakan Pak Harto memang ikut perang, tapi perannya nggak segitunya loh gitu. Jadi ini ada pelurusan-pelurusan sejarah yang perlu, karena ada kadang-kadang ketidaktepatan. Nah, sama di sini. Ada kesulitan kita memahami. Benar nggak dia ngomong kalimat ini? Jangan-jangan ini hanya sesuatu propaganda saja. Tapi paling tidak kalimat ini ada, ya, propaganda atau tidak kalimat ini ada, dan ini ajaran berbahaya kalau diterima oleh orang. Bahwa untuk bisa memahami
untuk bisa diampuni dosanya, kita harus berbuat dosa dulu. Maka ini benar-benar gak memahami natur dosa. Bagaimana mungkin kamu mau diampuni bikin dosa dulu. Setelah bikin dosa baru minta diampuni. Nah ini tidak memahami natur pengampunan dosa juga. Tidak memahami apa itu dosa, tidak memahami apa itu pengampunan dosa. Nah saudara sekalian, secara umum tuh orang tahu kok. Orang tahu bahwa manusia itu berdosa. Ya, secara umum manusia itu berdosa. Lalu kemudian secara umum manusia juga tahu bahwa dosa itu tidak baik. Ya, sebetulnya ajaran-ajaran semacam kayak Rasputin tadi itu kan sebetulnya di telinga orang yang masih lempeng gitu ya, itu aneh gitu, sesuatu yang aneh. Jadi orang secara umum memahami dosa itu sesuatu yang tidak baik, manusia itu ada dosa, lalu kemudian manusia perlu untuk berhenti dari dosa, manusia itu perlu untuk punya satu hidup yang lebih baik, itu orang tahu secara umum. Nah pertanyaannya adalah, apa signifikansinya bagian ini? Apa definisi dosa yang dibuat oleh Yohanes? Dan dia toh mengajarkan, ya intinya adalah, sudahlah kita jangan berdosa lagi. Nah apa keunikannya message Yohanes ayat 4 sampai 10 yang kita baca hari ini? Dan ini kan ayat yang kita semuanya familiar kan? Sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Itu kita semua familiar. Tanya, dosa itu apa? Pelanggaran hukum Allah. Dosa itu apa? Meleset dari sasaran. Meleset dari sasaran itu apa? Itu pelanggaran hukum Allah. Kita semuanya tahu, saudara. Tapi apa meaningnya? Nah hari ini kita akan fokus di situ. Ya, saya akan memperkenalkan nanti pada saudara beberapa istilah sehingga kita jelas sebetulnya apa sih yang mau dimaksud oleh Yohanes. Ternyata Yohanes mau membahas dosa itu tidak segampang yang kamu kira. Dia memberikan pemahaman definisi akan dosa supaya kita mengerti the nature of sin itu apa. Lalu kemudian apa itu pengampunan dosa dan kenapa harus Kristus. Nah nanti kita akan melihat kaitannya. Saudara, orang itu percaya bahwa dosa itu ada. Tapi pertanyaannya dosa itu apa? Nanti setiap orang, setiap agama punya definisi berbeda-beda mengenai apa itu dosa. Ada yang mengatakan, oh dosa itu kelemahan. Ya, kita ini orang berdosa. Dalam pengertian apa, saudara? Dosa itu kelemahan. Maka kalau kelemahan, dosa itu alamiah. Semua manusia itu berdosa, semua manusia itu lemah. Nah, saudara-saudara sekalian, kalimat itu benar kan? Bahwa semua manusia berdosa dan semua manusia lemah itu benar. Tetapi sekaligus juga tidak benar. Kenapa sekaligus tidak benar? Karena dosa itu bukan sesuatu yang natural dalam penciptaan. Manusia waktu dicipta pertama kali tidak berdosa loh. Maka dosa itu bukan natural dalam penciptaan. Dosa itu sesuatu yang asing. Dan ketika Tuhan mencipta kita pertama kali, Tuhan itu mencipta kita dalam kelemahan. Itu saya sudah pernah bahas ya pada waktu membahas mengenai Thomas mencucukkan tangannya ke dalam Yesus mengenai kelemahan dan dosa. Kelemahan itu tidak tentu dosa. Tuhan mencipta kita ada kelemahan karena kita bukan maha kuasa. Karena kita bukan maha kuasa, maka kita ada kelemahan. Manusia semua ada kelemahan. Tapi kelemahan kita itu belum tentu dosa. Ada kelemahan yang tidak berdosa. Ya, nah, tetapi ada kelemahan yang adalah dosa, memang. Misalnya ya, saya lemah karena saya tidak berani misalnya. Ya, saya tidak berani, saya lemah. Kelemahannya itu apa? Saya tidak berani. Tidak berani apa? Tidak berani untuk jujur. Nah ini dosa, saudara. Jujur, enggak aku bohong. Kenapa kamu bohong? Aku enggak berani, aku lemah. Itu dosa. Itu kelemahan yang berdosa. Kita akhirnya menjadi penipu. Kita tidak jujur. Kita akhirnya menjadi pembohong. Kita untuk keselamatan diri kita, untuk keamanan kita, kita berbohong. Itu adalah kelemahan yang berdosa. Nah, saudara sekalian, tetapi ada kelemahan yang tidak berdosa. Misalnya, saudara mengantuk, ketika bekerja mengantuk. Kenapa? Karena seharian itu saudara sudah bekerja, ketika pulang malam-malam anak saudara rewel. Ya, anak saudara rewel, anak saudara sakit, sehingga saudara sering terjaga di malam hari dan akhirnya kemudian juga menjaga anak yang sedang sakit. Akhirnya ketika besok saudara masuk kantor, Anda menjadi orang yang lemes. Kenapa? Karena kurang tidur. Nah itu lemah.
Maka pada waktu kurang tidur, bekerja tidak maksimal, tapi terus berjuang mau memberikan apa yang terbaik, itu tidak dosa, itu lemah. Jadi kelemahan dan dosa tidak tentu adalah sama. Ada kelemahan yang berdosa, tapi tidak semua kelemahan berdosa. Maka mengidentikan dosa dengan kelemahan itu bermasalah. Apa itu dosa? Ada yang mengatakan dosa itu kelemahan. Apa itu dosa? Dosa itu adalah hal-hal yang tidak menyenangkan, itu dosa. Dosa adalah hal-hal yang mengakibatkan kita susah. Nanti kamu kena hukuman, kena susah, kena apa, itu dosa. Jadi dosa adalah hal-hal yang membuat kita sulit di hari depan. Ada yang mendefinisikan begitu. Ada yang mengatakan dosa itu pengaruh orang lain. Ada sebagian orang yang percaya bahwa ketika kita lahir dalam dunia itu seperti tablet yang kosong. Dulu orang menulis di tablet ya, kayak papan hitam gitu ya, Pak, tablet yang kosong. Tablet yang tidak ada isinya, yang tidak ada tulisannya. Maka dengan demikian dosa itu didapat dari mana? Dosa itu adalah kalau kita belajar dari orang lain. Karena pada waktu lahir kita nggak berdosa sama sekali, kita bersih, kita putih. Saudara-saudara sekalian, by the way, cuman Kristen loh yang ngajarin orang lahir dalam dunia berdosa. Kita lonely loh. Saudara kalau diskusi dengan orang-orang lain, saudara kalau diskusi dengan pendidik-pendidik lain, dengan orang-orang akademisi lain, kita satu-satunya yang percaya manusia lahir berdosa. Wah itu berat, saudara, itu berat. Itu tantangan kita. Maka orang Kristen seringkali dibully untuk percaya. Udahlah, manusia lahir itu gak ada dosa. Gak bisa. Tidak ada dosa perbuatan, tapi ada dosa warisan, original sin. Di dalam dosa aku dikandung dalam rahim ibuku. Itu jelas sekali dalam kitab suci. Nah, jadi kalau manusia tidak ada dosa, maka dari mana dia berdosa? Kalau kita percaya bahwa kita itu ada dosa warisan, kita ada tendensi, kita ada kecenderungan di dalam hati kita untuk melawan, untuk memberontak, untuk berdosa. Tetapi kalau kita putih bersih, artinya adalah kita tidak akan berdosa kalau tidak diajari. Maka dosa itu apa? Dosa adalah pengajaran orang lain kepada saya. Maka bagaimana caranya? Sedikit mungkin dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Kalau makin sedikit dipengaruhi lingkungan sekitar, makin sedikit dipengaruhi masyarakat, makin orang tidak berdosa. Saudara-saudara sekalian, ini ada yang berpendapat seperti itu. Para pemikir romantik percaya bahwa dosa adalah akibat dari orang lain. Atau ada yang mengatakan dosa itu struktur sosial. Dosa itu struktur sosial. Apa yang dilakukan orang Kristen? Oh, orang Kristen itu menghentikan perbudakan misalnya. Apalagi, iya orang Kristen itu memberi makan yang susah. Apalagi orang Kristen itu ada di tengah-tengah orang yang menderita. Tidak cukup, loh kenapa? Karena dosa itu gak diselesaikan oleh orang Kristen. Apa itu dosa? Relasi tuan dan hamba. Selama ada majikan dan karyawan, ini struktur penindasan. Tidak boleh ada itu. Itu yang harus dihapuskan. Struktur itu struktur penindasan. Itulah dosanya. Dan macam-macam saudara. Setiap ideologi, setiap aliran pemikiran, setiap filsafat mempunyai ide mengenai dosa sendiri-sendiri. Nah, apa yang dikatakan oleh Yohanes mengajarkan kepada kita, Tuhan bicara apa mengenai dosa? Saudara-saudara sekalian, kita baca sekali lagi ayat yang keempat. Kita langsung melihat apa yang diajarkan oleh Tuhan. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ya, dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Yuk kita lihat bahasa Yunaninya. Bahasa Yunaninya. Hamartia, dosa ya, meleset dari sasaran. Hamartia, estin, he, anomia. Nah, saya perkenalkan saudara satu istilah ya. Apa itu dosa? Hamartia, meleset dari sasaran itu adalah anomia. Dosa adalah anomia. Pelanggaran hukum itu bahasa Yunania anomia. Anomos, tidak ada hukum. Nomos itu hukum. Anomos, tidak ada hukum. Tiada hukum, tidak ada aturan. Itu dosa. Jadi dosa adalah
ketiadaan hukum, ketiadaan aturan. Kita pernah membahas ya, manusia dosa, man of lawlessness. Di dalam kitab Tesalonika, pengajaran Paulus, itu antikristus ya. Disebut manusia pelanggar, manusia tanpa aturan, anomia. Jadi apa itu dosa? Yohanes mengatakan, dosa itu anomia, tidak ada aturan, tidak mau aturannya Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kalau kita bilang anti hukum ya, atau anti Torah, itu kasar buat orang Yahudi. Kamu orang apa? Saya orang anti Taurat. Waduh, anti hukum. Apa artinya? Taurat itu dari Tuhan. Taurat itu kebaikan manusia. Taurat itu untuk mengatur. Taurat itu untuk membatas diri kita. Tapi kalau kamu mengatakan saya manusia anti Taurat, artinya kamu berontak. Jadi apa maksudnya ketika dikatakan dosa itu anomia? Di sini ada unsur pemberontakan, saudara. Dosa adalah sebuah pemberontakan. Anti hukum, anti Torah. Ini dipakai 15 kali dalam perjanjian baru. Anomia. Berarti dia tidak mau hukum Tuhan. Hukum itu menciptakan order. Hukum itu menciptakan order, saudara. Ada keteraturan. Menarik sekali, seorang pemikir bernama Hegel mengatakan, di mana ada hukum, di situ artinya kebebasan diakui. Lucu ya, hukum itu kan kayaknya anti kebebasan. Tapi Hegel mengatakan, enggak, ciri negara yang menjunjung tinggi kebebasan warganya, ada hukum. Kenapa saudara? Kalau enggak ada hukum, orang bisa berbuat semaunya. Justru kita tidak bebas. Tapi kebebasan kita justru diakui kalau ada hukum. Hegel mengatakan kalau ada hukum, ya misalnya ada orang, saya punya kebebasan, tapi orang mau melanggar kebebasan saya, dia akan harus berhadapan dengan hukum. Jadi hukum itu kelihatannya mengikat, tapi sebetulnya hukum adalah syarat sebuah masyarakat bebas. Tetapi kalau hukum tidak ada, chaos saudara, chaos. Ini pernah diuji coba ya oleh seorang raja, saya lupa itu di daerah Timur Tengah ya. Jadi dia begitu, biasanya kalau rajanya mati, anaknya bertahta, 2 minggu tidak ada pemerintahan, saudara. Tidak ada hukum, tidak ada aturan. Wah kacau saudara, luar biasa terjadi pembantaian dan sebagainya, pencurian. Lalu kemudian baru rajanya muncul, terus kemudian memerintahkan, tidak boleh ada ini, tidak boleh ada ini. Mau tidak mau saudara, harus terima raja yang baru. Jadi mereka bikin cara itu dari chaos menuju order, supaya orang takluk dan sadar, sejelek apapun kamu lebih baik ada kamu. Sejelek ada kamu biar ada pemerintahan, ada hukum, ada aturan. Kalau tidak, orang tidak mau hukum. Bayangkan semua orang mengatakan, Tuhan aku tidak mau hukummu. Hukum Tuhan yang paling tinggi. Saya tidak mau aturanmu, saya tidak mau Taurat, saya tidak mau moral. Saya tidak mau moral yang Tuhan berikan, saya tidak mau hukum kamu. Kalau semua orang kayak begini, anomia, hancur dunia. Jadi dosa itu adalah sebuah pemberontakan. Maka dalam kitab Hakim-Hakim dikatakan mereka mau melakukan apa yang mereka anggap baik. Mereka tidak mau aturan. Pokoknya yang saya anggap baik, yang dalam mata saya itu menyenangkan dan baik, saya lakukan. Setiap orang itu perlu batasan. Karena melalui batasan itu muncul yang namanya prinsip. Kita pasti tidak suka orang yang tidak punya prinsip. Kita sangat sekali menjunjung tinggi orang berprinsip. Dan apalagi kalau prinsipnya adalah prinsip kebenaran. Tapi saudara coba pikir, prinsip itu adalah pengikatan diri loh. Prinsip itu berarti kita membatas diri. Prinsip berarti kita mau melakukan A dan tidak mau melakukan B. Karena prinsip kok. Misalnya, saya punya prinsip. Lebih baik saya tidak makan, mati kelaparan daripada saya curi. Itu prinsip saudara. Iya kan? Nah ketika saudara mengatakan kalimat itu, saya betul-betul janji di hadapan Tuhan. Lebih baik saya tidak makan daripada saya mencuri. Itu prinsip hidup saya. Misalnya ada orang kayak begitu. Nah itu kan berarti saudara mengikat diri. Berarti saudara tidak akan misalnya terpancing untuk melakukan pencurian pada waktu terjadi sesuatu. Nah ini adalah prinsip. Prinsip itu mengikat. Prinsip itu membatas. Prinsip itu mengarahkan kita. Nah, pada akhirnya kita mesti memikirkan setiap orang pasti ada hukumnya, setiap orang pasti ada ikatannya. Karena kita tidak bisa melakukan segala hal sekaligus. Kita perlu ada ikatan. Masalahnya adalah pada waktu kita menekankan sesuatu batasan, apa yang membatas kita? Kita mau batasan yang kita bikin sendiri. Kita menentang batasan yang diberikan Tuhan. Ini adalah anomia. Dosa adalah pelanggaran hukum.
Dosa adalah anomia, tidak ada aturan, berontak. Maka saudara-saudara sekalian, berontak kepada Tuhan. Wah, itu kurang ajar sekali. Jadi pada waktu kita membaca kitab Kejadian, yang memberi penilaian itu Tuhan. Tuhan misalnya mengatakan, saya melihat yang saya ciptakan ini baik. Bahasa Ibrani tov. Lalu Kejadian pasal 6. Wah, ini muncul orang-orang yang jahat. Tuhan melihat orang-orang ini jahat. Ra'ah. Siapa yang menekankan tov dan ra'af? Tuhan. Ra'ah siapa yang tetapkan? Tuhan. Siapa yang tetapkan ini tov? Itu Tuhan. Jadi Tuhan yang menetapkan mana baik, mana jahat. Tuhan sebagai sumber mana baik, mana jahat. Tapi sekarang manusia mau ambil alih. Manusia mau seperti Tuhan. Manusia mau menetapkan sendiri bagi dia baik dan jahat. Mereka mau pakai perspektif mereka. Maka itulah dosa. Dosa adalah pemberontakan terhadap Tuhan. Dosa adalah pemberontakan melawan Tuhan. Melawan Tuhan sendiri. Jadi ketika dikatakan dosa adalah pelanggaran hukum Allah atau anomia, berarti hukumnya Allah yang saya lawan. Berarti pemberontakan terhadap Allah. Saudara, ini udah serius sekali. Maka dosa tidak bisa sekedar, dosa kelemahan, tidak bisa. Ini sudah merupakan sebuah pemberontakan terhadap Allah. Ini yang mau dinyatakan oleh Yohanes. Tahu kenapa kita perlu penebusan? Karena dosa itu serius sekali. Dosa cuman dosa kecil, bukan. Dosa kecil itu pun anomia. Dosa kecil kita itu pemberontakan di hadapan Allah. Yusuf tahu itu. Bagaimana mungkin aku bisa melakukan dosa yang sebesar ini di hadapan Tuhan? Dia tahu dosa itu kepada Tuhan. Pemberontakan kepada Tuhan. Saudara, kita lihat Westminster Shorter Catechism, pertanyaan ke-14. Kita lihat Westminster Shorter Catechism, pertanyaan ke-14. Apakah dosa itu? Dosa merupakan segala bentuk persetujuan terhadap ataupun pelanggaran dari hukum Allah. Jadi persetujuan terhadap pelanggaran ataupun juga pelanggaran hukum Allah. Jadi di sini menunjukkan sikap pasif maupun sikap aktif terhadap pelanggaran hukum itu. Ya, saya nggak melanggar kok, tapi kamu setuju terhadap pelanggaran, itu juga sudah dosa. Ya, jadi di dalam Shorter Catechism dijelaskan ada dosa yang pasif, tapi itu dosa. Ya, kamu setuju, saya nggak melakukan kok, tapi kamu setuju terhadap hal itu. Saudara-saudara sekalian, dalam Eden, iblis menentang kedaulatan Tuhan. Dia mengatakan ya, pada waktu Tuhan mengatakan, waktu kamu makan itu akan mati. Iblis mengatakan apa? Sekali-kali kamu tidak akan mati. Kejadian 3 ayat 4. Itu betul-betul bertentangan loh. Sekali-kali, dengan pastinya. Sekali-kali kamu tidak akan mati, kata dia. Perlawanan mentang-mentang. Jadi iblis membujuk Adam dan Hawa menetapkan segala sesuatu bagi dirinya sendiri. Jadi dosa bagi iblis cuman, buah itu tidak membahayakan kamu. Dosa menjadi sesuatu yang membahayakan. Makan ini tidak membahayakan kamu, justru membahagiakan. Nah, kita lihat nanti pola godaan iblis kan begini kan saudara ya. Sesuatu yang membahayakan rohani kita, tetapi iblis bilang itu enggak membahayakan, itu membahagiakan. Ini dosa ini, dosa ini nanti celaka aku. Bukan celaka, ini membahagiakan. Justru gereja, orang Kristen, pendeta-pendeta memberikan kepada kamu kecelakaan. Tapi kalau kamu lakukan ini, kamu enggak celaka, kamu bahagia. Dibalik sama dia. Polanya selalu seperti itu. Sepanjang zaman orang berusaha merangkai, membuat pengertian-pengertian supaya akhirnya membalik konsekuensi daripada dosa. Seperti yang dilakukan iblis. Kamu makan buah itu, kamu enggak akan mati. Nah, dosa itu bisa secara aktif melawan, tapi juga bisa secara pasif. Dengan kita tidak melakukan apa yang seharusnya. Kita lihat Yakobus 4 ayat 17. Ada di layar ya, Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi kalau orang tahu bagaimana harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara misalnya tahu ya, harus memberitakan Injil. Saudara tidak memberitakan Injil. Ya kita nggak pernah merasa berdosa kan. Alkitab mengatakan loh, Tuhan kasih perintah loh, nggak pernah dilakukan. Itu dosa secara pasif.
Lalu kemudian kita diminta untuk mengasihi. Kita nggak mengasihi, saya cuma nggak mau mengasihi, itu dosa. Pasif loh, padahal saya tidak melakukan, saya cuma diam saja, tidak melakukan apa-apa. Justru itu problemnya. Justru problemnya adalah kenapa kamu tidak melakukan apa-apa? Kenapa kamu diam saja, tidak melakukan apa-apa? Kenapa kamu tidak gelisah? Kenapa kamu tidak ngotot? Kenapa kamu tidak berjuang untuk melakukan? Kenapa kamu diam saja? Ini dosa secara pasif. Kita seharusnya mengasihi, kita seharusnya menghasilkan talenta. Saudara masih ingat kan, yang 5 diminta 5, yang 2 diminta 2, yang 1 enggak diapa-apakan kan saudara, dikubur. Pasif kan, diapakan sama Tuhan, dihukum. Kenapa yang 1 tidak menghasilkan 1? Loh Tuhan, saya kan tidak berbuat apa-apa. Saya kan cuman diam. Loh kamu tuh disuruh mengembangkan, kenapa cuman diam? Harusnya dikembangkan. Kenapa kamu tidak melakukan apa-apa? Justru karena nggak melakukan apa-apa. Jadi pengertian dosa tidak tentu semuanya harus aktif, saudara. Tetapi dengan membiarkan, padahal kita tahu apa perintah Tuhan, kita mendiamkan saja apa yang harusnya dikerjakan, itu kita juga berdosa terhadap Tuhan. Nah, jadi kita tidak mau menerima yang baik, yang benar dari Tuhan. Itu anomia. Kita mau menentukan sendiri baik dan benar menurut versi kita. Dalam keseharian, misalnya dosa itu membuat kita mengutamakan agenda dan hukum kita pribadi ketimbang agendanya Tuhan. Hukum Tuhan kita singkirkan, agenda kita lakukan. Jadi kalau orang tidak melakukan hukum kita akan marah, saudara. Orang misalnya menghina Tuhan, kita biasa aja. Tapi orang menghina kita, wah itu hukum saya, wilayah saya, kerajaan saya, kamu berani mau serang, kamu berhadapan dengan saya. Jadi dalam keseharian, kerajaan kita, hukum kita, aturan kita, prinsip-prinsip kita yang harus jalan dalam dunia ini. Itu yang kita tegakkan setiap hari. Dan bukan hukum Tuhan, aturan Tuhan, dan kerajaan Tuhan. Waktu kita harus mengasihi, kita pilih untuk membenci. Kenapa? Ya karena ini aturanku, ini kerajaanku. Karena kita merasa misalnya kok disuruh mengasihi Tuhan, itu hukum Tuhan tidak relevan, tidak up to date. Hukum, agenda, dan rencanaku yang harus jadi. Waktu Tuhan memerintahkan kita untuk hidup kudus, kita melanggar kekudusan Tuhan. Karena kita merasa, hal-hal yang seperti itu lebih baik ketimbang agenda Tuhan. Agenda saya atau cara saya lebih baik. Ketika kita harus sabar misalnya, kita lebih memilih untuk membangkitkan perkelahian. Karena kita merasa hukum dan aturan kita itu berhak untuk ditegakkan. Dan hukum aturan Tuhan berhak kita kesampingkan. Jadi akhirnya setiap hari saudara-saudara sekalian, anomia itu membuat kita menegakkan kerajaan kita. Anomia membuat kita mau menegakkan hukum kita. Anomia membuat kita menegakkan aturan kita. Dan bukan hukum, aturan, dan kerajaan Allah. Itu sebabnya kembali saya tekankan doa Bapa kami itu penting. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, bukan namaku. Datanglah kerajaanmu, bukan kerajaanku. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku, di bumi seperti di surga. Kita selalu berkata Bapakku yang di surga, dikuduskanlah namaku, datanglah kerajaanku, jadilah kehendakku di bumi seperti di surga. Itulah anomia. Kita bisa, saudara-saudara, setiap hari kita tidak sadar, kita menjalankan hukum, agenda, dan kemudian segala kerajaan kita harus jadi di dalam dunia. Dan kita mengabaikan kerajaan Allah. Dan kita merasionalisasi, membumbui, sehingga agenda dan kerajaan kita seolah-olah seperti kerajaannya Allah. Iya kan? Kalau misalnya kita misalnya mengatakan, oh saya ini adalah antinomia, ya saya adalah anomos, saya adalah anomia, saya adalah penentang Allah, saya manusia anti Tuhan, anti Taurat. Ya kita nggak begitu, saudara. Kita mengatakan justru ini untuk Allah atau apa dan kita melakukan dosa. Ini adalah untuk kebaikan Tuhan dan kita melakukan dosa. Maka saudara-saudara sekalian, apa yang menjadi akibatnya? Dosa akibatnya menjadikan manusia sebagai musuh Allah. Karena dosa itu serius.
Apa itu dosa? Hamartia menurut Yohanes adalah anomia, pelanggaran hukum Allah. Dan artinya ketika saudara memberontak melawan Allah sendiri, karena dosa itu urusannya sama Allah, maka kita menjadi musuh Allah. Nah ini jauh lebih serius. Dosa bukan segera urusan sama orang lain, bukan pengaruh orang lain. Dosa bukan masalah struktur dalam masyarakat. Dosa bukan sekedar misalnya masalah senang tidak senang. Dosa bukan masalah lemah tidak lemah. Dosa adalah pemberontakan di hadapan Allah dan itu sangat serius. Maka tidak cukup tips moral, tidak cukup pelatihan gaya hidup, tidak cukup. Dan apa lawan dari anomia? Apa lawan dari anomia? Saudara kita lihat yuk Ibrani 1 ayat 9. Lawan dari anomia. Ya. You have loved righteousness and hated lawlessness. Sekali lagi ya. You have loved righteousness and hated lawlessness. Tuhan mencintai righteousness, dikaiosune, dan membenci lawlessness atau anomia. Jadi lawan dari anomia adalah dikaiosune atau righteousness. Karena anomia artinya tidak mau taat, tidak mau aturan, righteousness adalah benar dan adil karena melakukan perintah Tuhan. Kita pernah membahas antara perbedaan benar aletheia dan dikaiosune. Dikaiosune itu benar karena melakukan perintah. Maka anomia lawannya dikaiosune. Kristus itu dikaiosun, ya dia itu benar. Kenapa? Karena dia righteous, karena dia adalah taat 100% kepada Bapa. Nah kita lihat bagian lain saudara ya. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan, 2 Korintus 6:14 ya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran, ini pakai dikaiosune, dan kedurhakaan, ini pakai anomia. Jadi sekali lagi ya, di sini ada kontras ya, kontras antara dikaiosune dan anomia. Bagaimana terang bisa bersatu dengan gelap. Jadi antara righteousness dan lawlessness ini berlawanan. Anomia dan dikaiosune ini berlawanan. Anomia menghasilkan chaos, disorder, dikaiosune menghasilkan order. Nah, jadi ada seorang penulis mengatakan, bukankah Tuhan itu menghendaki shalom? Tuhan itu menghendaki shalom dan di dalam shalom ada yang namanya ketertataan. Ketika orang mentaati perintah Tuhan, semua itu ada pada tempatnya. Ketika semua ada pada tempatnya, bukankah itu shalom, sejahtera? Ketika damai Tuhan muncul, yaitu ketika semuanya ada pada tempatnya, hukum Tuhan dilakukan, perintah Tuhan dijalankan, maka terjadi shalom. Nah, maka anomia ini kan mencoba untuk tidak mentaati, memporak-porandakan shalom. Maka ada seorang penulis mengatakan dosa adalah vandalisme terhadap shalom. Dosa adalah sebuah tindakan menghancurkan shalom. Maka dosa itu sesuatu yang sangat dibenci oleh Tuhan. Menghancurkan tatanan shalom yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Tuhan menghendaki keteraturan. Dalam keteraturan Tuhan ada damai sejahtera. Manusia melawan itu, maka dosa adalah vandalisme terhadap shalom. Pertentangan terhadap shalom. Saya pernah berkhotbah, maka pemulihan shalom diperlukan righteousness kan? Damai harus lewat righteousness. Karena kalau kita memahami shalom di dalam tatanan Tuhan, di dalam semua ada pada tempatnya, itu kan righteousness. Maka untuk mengembalikan, memulihkan shalom, itu harus dilakukan yang namanya dikaiosune, harus ada righteousness. Berarti semua harus dikembalikan pada posisinya. Pelanggaran tidak boleh dibiarkan, harus ada pemulihan. Saya waktu itu memberikan contoh ya, dalam keluarga misalnya ada seorang yang jahat.
Misalnya pasangan ya, ada suami lalu ada istri. Ya. Suami sering pukul istri, misalnya salah satu contoh. Lalu kalau suami suka marah, suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga, anak lihat papanya pukul mamanya. Tidak ada shalom kan dalam keluarga itu. Anaknya juga sedih, istrinya juga sedih. Lalu suaminya suka marah dengan kekerasan, pukul dan sebagainya. Tidak ada shalom. Lalu kemudian suaminya bilang, sorryin saya ya, maafkan saya. Saudara-saudara sekalian, dengan kalimat maafkan saya, apakah shalom akan muncul? Tidak, selama setelah maaf pukul lagi. Jadi tidak selesai dengan maaf. Sorry ya, kemarin kilaf, besoknya kilaf lagi saudara. Sorry ya, kemarin itu pukul lagi tanpa pertobatan. Lalu kemudian taat kepada Tuhan. Saya tidak akan pukul lagi. Lalu dia berjuang tidak pukul lagi. Kalau tidak ada dikayosune, tidak ada keadilan yang dikerjakan, maka tidak ada shalom. Tidak bisa. Ya, jadi di sini kita belajar ya saudara. Kalau sudah ada anomia, maka mau memulihkan harus bagaimana? Harus ada dikayosune. Nah, maka sekarang coba kita lihat saudara, ayat yang kelima, baru kita ngerti. Dan kamu tahu, jadi setelah bicara mengenai dosa dan pelanggaran hukum Allah, dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa. Dan di dalam dia, di dalam Kristus, tidak ada dosa. Tidak ada dosa. Apa saudara? Artinya tidak ada dosa, artinya apa? Taat toh. Iya kan? Jadi ayat 4 bicara problem manusia adalah dosa. Dan dosa itu apa? Dosa itu anomia. Anomia pelanggaran, tidak ada ketaatan. Tetapi ayat yang kelima bicara Kristus itu righteous. Dia taat loh. Dia taat dan tidak ada dosa sama sekali. Jadi kita baru mengerti, kenapa kita ada penebusan? Karena problem kita adalah ketidaktaatan. Dan Kristus 100% taat. Di dalam dia tidak ada dosa, dia taat. Kita sudah mempelajari Injil Yohanes. Yohanes mau menunjukkan, Yesus Kristus ketika dia diadili, dia dinyatakan tidak bersalah. Bahkan pengadilannya cacat secara hukum pada waktu itu. Waktu dia di atas kayu salib, dia tidak bersalah. Yesus adalah anak domba Paskah yang tidak bercacat itu, yang dinyatakan di dalam kitab Musa. Yohanes dengan tegas menunjuk Yesus adalah sang penebus dosa itu yang tidak bersalah. Dia menunjukkan Yesus tidak berdosa. Jadi di sini Yohanes dengan tegas mengatakan di dalam dia tidak ada dosa. Dari pengadilannya sampai atas kayu salib, Yesus tidak berdosa. Nah, saudara sekalian, maka di situ kekudusan kita tidak bisa dipisahkan dari Allah. Kekudusan kita dikaitkan dengan Tuhan, dikaitkan dengan eskatologi, dikaitkan dengan kristologi. Baru bicara mengenai hidup kudus. Hidup kudus bukan sekedar tips, ya udahlah jangan dosa, bukan begitu. Yohanes mulai dengan, kita ngerti dulu apa itu dosa. Dosa itu anomia. Bagaimana caranya? Kamu harus taat. Lah saya nggak bisa taat. Di dalam dia, di dalam Kristus. Kristus sudah taat, di dalam dia tidak ada dosa. Maka sekarang kamu di dalam Kristus. Karena kamu sekarang di dalam Kristus, kamu harus seperti Kristus. Tunjukkan itu, manifestasikan itu dalam dunia. Nah, saudara-saudara sekalian, lalu kita melihat ayat ke-8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi Yohanes menceritakan dosa itu adalah kejijikan manusia terhadap hukum Allah. Maka Kristus perlu turun di ayat yang kelima tadi. Karena manusia tidak bisa melakukan dikaiosune sebagai kebalikan dari anomia. Sekarang Yohanes menunjukkan serius lagi saudara. Dosa itu bukan cuman kelemahan, tetapi ini ada patron demonik. Ada demonic pattern. Ya, jadi di sini dikatakan kalau kamu berbuat dosa, kamu berasal dari iblis. Jadi orang-orang yang terus di dalam patron dosa mirip dengan iblis.
Demonic activity loh saudara. Jadi saudara pasti nggak senang disetan-setanin kan saudara. Pasti nggak senang. Setan lu gitu. Tapi saudara-saudara itu sebabnya kita jangan jatuh dalam dosa. Karena ini peringatan dari Alkitab sendiri. Siapa yang bertekun dalam dosa itu mengambil patron iblis. Loh dosa loh, cuma dosa. Itu demonic pattern. Demonic activity. Ini ajaran Alkitab. Nah itu sebab saudara, kenapa Kristus perlu turun. Saya berkhotbah ini pada bulan Desember. Karena Kristus datang untuk membinasakan, destroy pekerjaan-pekerjaan iblis. Ya kan? Kenapa Kristus harus turun? Serius sekali, karena dosa itu sudah pelanggaran, juga itu mengambil rupa, ini patron demonik, ini harus dihancurkan oleh Kristus. Jadi itu sebabnya kita harus hidup kudus, saudara. Karena dosa membuat kita makin tidak mirip dengan Tuhan. Dosa membuat kita makin mirip dengan gambaran setan, bapak segala dusta. Di sini dikatakan dia dari mulanya berbuat dosa. Iblis berbuat dosa dari mulanya. Kita dikasih tahu oleh Alkitab, dosa dimulai dari dunia malaikat. Kolose pasal 1 ayat 16, Allah mencipta malaikat. Alkitab tidak mencatat kapan malaikat dicipta, kapan malaikat jatuh. Tapi Alkitab mencatat bahwa Tuhan mencipta malaikat dan ada malaikat yang jatuh, ada malaikat yang dipilih. Malaikat yang jatuh itulah yang disebut iblis. Dan di situ, di dalam 1 Timotius 3 ayat 6, di situ ada kaitan antara kejatuhan iblis dan kesombongan. Ya, ada kaitan di situ. Maka dengan demikian, kesombongan itu mengakibatkan pemberontakan terhadap Tuhan. Maka kita melihat bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, maka Tuhan Yesus mengatakan itu seperti kamu ngambil pattern seperti iblis yang berdosa dari mulanya. Manusia berdosa digoda oleh setan. Setan adalah malaikat yang jatuh dalam dosa berasal dari keinginannya sendiri. Karena kesombongan ingin seperti Tuhan, maka dia jatuh dalam dosa. Nah jadi saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa kita perlu sekali untuk minta kekuatan Tuhan, lepas dari patron dosa. Karena dosa itu sesuatu yang sangat menakutkan. Sesuatu yang kelihatan menyenangkan, tetapi di belakang itu begitu mengikat, begitu akhirnya menjebak. Ada satu kisah yaitu Dr. Faust. Dr. Faust itu diiming-imingi, kamu mau gadis cantik gak? Waduh aku kepengen punya gadis cantik itu. Waduh gimana caranya, aku ini cuma seorang ilmuwan, ya badanku enggak hebat, gimana aku bisa mendapatkan cinta gadis itu. Kemudian ada suara, jual jiwamu sama iblis. Wah akhirnya dia menjual jiwanya, diberikan kemampuan bukan hanya ilmu pengetahuan, sampai ke ilmu sihir. Sehingga akhirnya si Dr. Faust itu bisa memikat, menipu gadis itu, akhirnya jadi miliknya. Tapi pada akhirnya dia harus menyerahkan nyawanya kepada iblis. Di situ nanti ada banyak versi ya. Ada yang mengatakan dia akhirnya bisa lepas dari kesulitan itu, bisa tobat. Ada yang mengatakan dia akhirnya harus jiwanya diambil karena sudah digadaikan kepada iblis. Tapi Dr. Faust menjadi lambang mereka yang ingin kenikmatan sesaat, tetapi akhirnya dia menjual jiwanya kepada iblis karena jatuh dalam patron dosa. Saudara-saudara sekalian, itu sebabnya kita perlu membaca ayat 6, 7, dan 9. Saya bacakan buat saudara, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Nah jadi saudara sekalian, di dalam ayat 6, ayat 9 ini ada hal yang sangat yang sangat kelihatannya sulit sekali ya. Mana bisa sih ayat 9 misalnya, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada dalam dia. Ia tidak dapat berbuat dosa. Ayat 6 juga gitu kan. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Tapi kok saya masih berbuat dosa lagi? Apa saya ini belum diselamatkan? Apakah ini mengajarkan sinless perfection? Bahwa orang yang sudah di dalam Tuhan Yesus betul-betul bisa perfect
Tidak ada dosa lagi. Nah, kalau begitu kita ini apa semuanya, saudara? Belum selamat semuanya, karena masih ada dosa. Nah, apakah bagian ini mengatakan sinless perfection? Kalau sudah ada benih ilahi dalam dia, orang sama sekali sudah tidak bisa berbuat dosa. Dia akan suci, bersih. Ada beberapa gerakan bahkan di Indonesia, saudara, yang klaim gerakan sinless perfection. Ada seorang pendeta berani mengaku di mimbar, saya sudah tidak bisa berbuat dosa lagi. Ya, lalu kemudian saya diceritain sama teman pendeta itu bilang begini, enggak tahu benar apa enggak ya, teman saya cerita, pendeta itu bilang begini, sekarang saya doa, kalau saya dosa, saya mati, Tuhan akan bikin saya mati, ya kan, saya enggak dosa, kalau saya memang bohong, ternyata saya dosa, biar saya mati, saya hitung, 1, 2, 3, nah kan saya enggak mati, artinya saya enggak dosa. Kok ada mainan kayak begitu masih percaya, wah ini pendeta enggak dosa. Kan enggak mungkin saudara, kalau misalnya saya mengatakan, saudara-saudara sekalian, saya sebetulnya adalah the Batman. Ya. Saya hitung sampai 3 ya saudara ya. Kalau saya enggak the Batman, saya mati. 1, 2, 3. Saya masih hidup, saya the Batman kan ya enggak begitu saudara ya. Nanti bisa macam-macam, saya adalah presiden Indonesia. Enggak begitu juga gitu kan ya. Saya hitung sampai 3, kalau saya bohong saya mati, kan bukan permainan seperti itu. Tapi ada yang main seperti itu. Wah orang percaya. Saya waktu pimpin katekisasi, saya kira itu ya itu kan kata orang itu. Tapi waktu saya pimpin katekisasi, seorang pemuda mengatakan, saya dari gereja ini, Pak Ivan, kenapa Pak Ivan masih dosa? Lah gitu ya. Ya iyalah, kita semua meskipun sudah ditebus Kristus, kita masih berdosa, karena itu penting sekali yang diajarkan dalam kitab suci, yaitu progressive sanctification, pengudusan itu penting. Dikerjakan oleh Roh Kudus, menghasilkan buah roh misalnya di dalam hidup kita. Oh kalau pendetaku sudah tidak ada dosa. Nah ini gitu kan ya. Udah nggak ada dosa Pak Ivan. Siapa yang bilang? Dia yang bilang. Dia yang bilang gitu kan. Dia yang klaim. Saudara itu klaim sinless perfection. Alkitab mengajarkan bahwa hal itu justru saudara-saudara sekalian bermasalah. Karena di dalam 1 Yohanes pasal 1 dikatakan ciri orang yang bertobat. Ciri orang di dalam Tuhan itu mengaku dosa. Saudara. Humility, barang siapa mengaku dosa, ia adalah setia dan adil. Kita ngaku dosa kalau tidak ada dosanya gimana saudara? Apakah kita sama sekali tidak ada dosa? Tuhan itu, makanya mungkin ya saudara ya, ada dalam gerakan sinless perfection ada yang bilang gini, yang dimaksud dosa itu dosa berat. Saya nggak dosa, maksudnya saya nggak bunuh, ya iya gitu. Ya kita nggak bunuh, tapi kan banyak dosa-dosa yang lain. Misalnya saudara, sombong, iri. Siapa yang bisa mengecek isi hati kita? Marah yang tidak patut. Itu kan dosa di hadapan Tuhan. Atau merasa diri lebih hebat dari yang lain. Dan sebagainya, ada begitu banyak dosa dalam hati kita. Ya. Nah jadi dosa itu bukan harus, saya nggak bunuh, saya nggak korupsi, saya nggak berzina, saya nggak dosa. Bukan begitu. Ada begitu banyak hal di dalam diri kita itu dalam hati kita berdosa. Nah jadi ayat ini tidak bicara mengenai sinless perfection. Lalu kalau tidak bicara sinless perfection apa gitu kan ya. Nah saudara ini kita lihat terjemahan NIV ya ayat 6 dan 9 untuk saudara bisa lihat. Saya tidak ada waktu untuk menjelaskan kenapa terjemahnya seperti ini. Tapi ini salah satu terjemahan yang mungkin bisa menjelaskan ya. No one who lives in him keeps on sinning. Jadi terjemahnya tuh continuous ya. No one who continues to sin. Jadi bukannya tidak berdosa, tapi terus menerus di dalam dosa. No one who continues to sin has either seen him or known him. No one who is born of God will continue to sin. Continue to sin. Berarti di dalam terjemahan ini menekankan bukan berarti kita tidak bisa berbuat dosa. Tetapi kita tidak berbuat dosa terus menerus atau pattern of sin. Mungkinkah kita jatuh? Mungkin kita jatuh. Tetapi Roh Kudus akan bekerja di dalam hati kita. Wah kok aku sampai kayak begitu marah ya. Aduh aku gak bener. Roh Kudus menegur kita merasa bersalah, lalu kita datang kepada Tuhan. Jadi di sini bukan gak bisa sama sekali jatuh dalam dosa, tetapi kita tidak jatuh ke dalam pattern of sin. Nah kalau kita terus menerus jatuh dalam pattern of sin, kita berat curiga. Waduh Tuhan, aku ini bagaimana? Ini kita harus serius menanggapi hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa aku terus menerus jatuh dalam pattern of sin? Jadi
Kalau lawannya pattern of sin apa? Ya Yohanes mengajarkan pattern of holiness. Maka saudara-saudara sekalian seperti yang saya katakan di awal pembukaan kitab Yohanes, kalau saudara mempunyai pattern of holiness, saudara mempunyai hidup kudus, itu menjadi sebuah kepastian dalam hidup Anda bahwa Anda itu adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, Anda orang yang diselamatkan, Anda orang lahir baru, dan kita punya kekuatan untuk fight lawan setan. Kita gimana mau fight kalau conviction selamat aja kita tidak ada? Digertak iblis sedikit, waduh, saya ini apa ya, saya ini apa ya. Saya anak Tuhan. Anak Tuhan kok susah, biar susah anak Tuhan. Kalau ada conviction begitu, saudara. Saya ini hamba Tuhan, saya ini orang yang dipilih oleh Tuhan. Saya berperang lawan kamu. Kamu perang, kamu tuh siapa? Saya adalah anak Tuhan. Itu conviction itu membuat kita sudah berani bertarung sampai habis-habisan. Tapi kalau kita membuat pattern of sin, saudara, aduh saya ini seperti apa? Kita sendiri yang akan rugi, saudara. Maka kita perlu mempelajari habit untuk betul-betul hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kekudusan. Ingat saudara-saudara sekalian, pattern apa? Pattern of holiness atau pattern of sin. Makin mirip dengan iblis atau makin mirip dengan Tuhan. Kalau kita sudah ada di dalam Tuhan, sudah di dalam Kristus, mari kita melihat semua ini. Kita melihat seriusnya peringatan Yohanes. Saudaraku, dosa itu anomia loh. Itu pemberontakan terhadap siapa? Terhadap Tuhan. Mari kita hidup kudus. Kristus sudah turun ke dalam dunia. Di dalam Dia tidak ada dosa. Dan kita sudah di dalam Dia. Sehingga kita punya kekuatan untuk mematahkan pattern berdosa itu. Mari kita hidup kudus. Mari kita sungguh-sungguh hidup di dalam Dia. Dan kita makin teguh di dalam Dia. Makin yakin akan keselamatan kita. Dan mempunyai keyakinan untuk berperang bagi Tuhan di dalam kerajaannya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami membaca bagian yang singkat dari Yohanes mengenai bagaimana Yohanes memahami dosa. Dan dia mengajarkan firman-Mu kepada kami. Kami melihat ya Tuhan betapa seriusnya dosa sampai Kristus harus turun ke dalam dunia. Dosa bukan sekedar kelemahan, dosa bukan cuma sekedar sesuatu yang gampang diatasi dengan tips atau nasihat, tetapi dosa adalah pelanggaran terhadap Engkau sendiri, pemberontakan terhadap Engkau, sebuah kejijikan akan aturan dari Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk belajar taat kepada Tuhan. Seperti Kristus yang sudah terlebih dahulu memberikan ketaatannya kepada kami, biarlah hidup kami yang sudah ditebus oleh ketaatan Kristus boleh meneladani Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan yang sudah ada di dalam Engkau, kami terus hidup di dalam kekudusan dan kami terus akan berperang melawan iblis untuk menunjukkan kemuliaan kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.